kita akan berdoa. Yo, Eka maju Kak, pimpin doa Nak. Ibu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu cek hadiran kalian dulu ya. Rigo, Isa, Yeni, Fiona, Yeri, Rido, hadir semua. Ya. Puji Tuhan, hadir semua, sehat semua. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia lah. Tepuk semangat. Oke, Ibu lanjutkan ya untuk materi kita hari ini tentang mata pelajaran baru, yaitu ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Masa nggak ada yang tahu? Itu sudah Ibu tulis. Apa? Coding dan kecerdasan. Coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Hari ini Ibu akan perkenalkan kalian dengan mata pelajaran yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nah, Ibu mau nanya, kalian pernah menghadapi suatu masalah tidak? Kalau kalian pernah menghadapi suatu masalah, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut? Pernah tidak? Pernah mengalami masalah? Pernah? Masa nggak pernah? Pernah? Iya. Kalau pernah, sebutkan masalah apa yang pernah Yeni alami? Gimana? Mencari kaos kaki? Iya. Nggak mungkin kan Yeni kehilangan kaos kakinya tapi joget-joget. Enggak kan? Nah, untuk menyelesaikan masalah itu Yeni mencari kaos kaki, mencari kaos kaki sebelahnya. Entah Yeni minta tolong sama mamahnya, saudaranya, ya. Kita cari sama-sama. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang Ibu sampaikan yaitu kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya. Terus bagaimana caranya kita memecahkan suatu masalah menjadi sederhana. Masalah besar kita pecahkan sama-sama atau kita memecahkan rangkaian kegiatan menjadi sebuah langkah-langkah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Sebelum ke materi, ya, kita mau nonton nggak? Mau nonton nggak? Kalau mau, di sini Ibu ada materi tentang yang namanya
berpikir komputasional. Nah, pada saat kalian mengamati, menonton materi yang ibu kasih lihat, ya, kalian simak, kalian amati. Apa itu berpikir komputasional? Ya, dalam berpikir komputasional ada apa? Komponen, tahapannya ada apa? Itu yang kalian lihat, ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Webras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.webras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ada yang tahu tidak? Ada yang sempat menangkap apa itu berpikir komputasional? Apa nak? Apa dok? Apa yang dok tahu? Tahu tidak? Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer. Ya. Ini tidak selalu membutuhkan komputer, tapi membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Pendekatan ini di era yang seperti ini sangat penting ya, untuk kita melakukan pendekatan-pendekatan yang seperti ini. Nah, dari materi tersebut ada 4 komponen atau ada 4 landasan tadi. Apa yang kalian tahu? Apa? Yang pertama, apa sih? Dekomposisi. Apa lagi satunya? Pengenalan pola, ya. Apa ya? Ada dekomposisi,
ada pengenalan pola, ada apa lagi? Ridho, ada apa dok? Yang ketiganya, tadi ada 4 ya yang disampaikan di materi yang kalian tonton. Ya, berpikir komputasional tadi ya ada 4 prinsip atau komponen utamanya, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, itu 4 komponen utama dari berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Ya, apa? Berpikir komputasional adalah sebuah cara berpikir yang melibatkan perurusan masalah dan solusi sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh agen informasi manusia atau komputer. Itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Di sini definisi dekomposisi itu teknik berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola dengan tujuan membantu memahami dan menyelesaikan tugas yang kompleks ya secara bertahap. Nah, di sini Ibu menjelaskan lebih ke dekomposisi ya. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian tahu apa itu dekomposisi ya, yang di depan Ibu apa? Ada apa saja? Yo. Ada gelas. Kopi. Apa lagi nak? Gula. Apa lagi nak? Air. Iya. Nah di sini ya, Ibu akan ambil contoh untuk berpikir komputasional. Prinsip yang pertama dekomposisi. Ya, contohnya bisa kita ambil. Ya, pernah masak mie? Pernah masak mie? Pernah. Berarti pernah makan mie ya. Nah, pertama-tama cara kita memasak mie itu seperti apa? Apa yang kita siapkan dulu? Air panas. Kita rebus airnya dulu. Ya. Terus apa lagi? Apa? Kita siapkan mie-nya. Ya. Nah, kalau airnya sudah mendidih, apa yang kita lakukan? Tuang airnya ke dalam mie. Enggak, nak. Kalau kita tuangkan air panas ke mangkok, itu namanya mie apa namanya? Yang direndam. Kalau kita rebus lain. Nah, konsepnya di sini Ibu kasih lihat kalian tentang atau kasih contohnya tentang merebus mie. Airnya kita rebus. Setelah dia mendidih, mie-nya kita masukkan, ya. Nah, untuk menunggu beberapa saat atau beberapa menit, detik mie-nya agak lama ya kita rebus. Kita apa yang kita siapkan? Bumbunya. Kita siapkan apa alatnya? Ada piring, ada apa lagi? Sendok. Ya. Nah, setelah sudah semuanya dan mie-nya sudah masak, terus apa lagi? Kita tiriskan ya mie-nya. Iya, biar airnya nggak ikut masuk misalnya. Ya. Atau bisa nambahkan airnya kalau kita bikin mie kuah. Ya. Setelah selesai semuanya, kita tuangkan mie-nya, kita masakkan mie-nya, lalu apa yang kita lakukan? Kita aduk mie-nya. Setelah selesai, kita aduk, kita masak. Itu sebagian contoh dari apa tadi? Dari yang namanya dekomposisi. Ibu akan bagikan kelompok ya. Coba, kenapa nak Pengki? Kenapa nak? Ya. Ibu akan bagikan lomba LKPD kalian ya.
Sisanya, ya, apa langkah-langkah yang kalian isi di sini? Diisi. Nah, sekarang perhatikan dulu sebelum kalian mengisinya. Ya, perhatikan dulu, perhatikan ibu dulu. Ya. Nah, di LKPD-nya ada tertulis pagi ini si Andro robot pintar kamu akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Ya. Tapi si Andronya bingung harus melakukan apa dulu. Ia belum tahu apa saja yang dilakukan sebelum siap berangkat ke sekolah. Andro butuh instruksi yang jelas dan terurut. Ya, di situ ada gambar kan? Ada gambar. Ada gambar apa saja? Ya, ada gambar apa lagi? Apa lagi? Apa lagi, Wido? Makan atau sarapan? Merapikan tempat tidur. Nah, di sini katanya si Andro perlu instruksi. Ya, kalian membantu si Andro, si robot. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Permisi. Bisa sih? Sudah? Ya. Sudah? Nah, coba perhatikan di depan. Ya. Ini apa? Alat ini apa? Ada? Teko air. Ya, teko air panas. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin kopi. Ibu mau lihat gimana cara kalian membuat kopi. Ya, pernah bikin kopi? Pernah bikin teh? Ya, ambil. Apa dulu? Ada gelas, ada sendok. Ya, sedang. Jangan banyak-banyak, nak. Jangan banyak-banyak nanti kemanisan. Manisnya kelewatan. Nah, sekarang setelah gulanya dituangkan ke gelas, ya kan? Apa lagi? Kopi. Sebenarnya tadi airnya yang duluan ya, tapi nggak apa-apa. Oleh kebiasaan kita biasanya kita ambil gula, kopi, lalu kita tuangkan air panasnya. Sudah? Sekarang apa lagi bagian itu? Bagian atau langkah selanjutnya apa? Air panas. Sekarang kita tuangkan air panas. Ini jangan biar yang lain lihat. Nah, ini air kok kita seduh, kita sajikan. Caranya tadi ada gula, kopi, terus kita tuangkan air panas. Ya, ini salah satu contoh sederhana ya yang ibu ajarkan buat kalian hari ini. Ya, silakan dulu. Nanti kopinya kalian minum lah. Nah, LKPD-nya tadi sudah? Sudah. Sekarang kumpulkan. Oh, enggak. Jangan dulu dikumpulkan, Ibu. Kita presentasikan ya. Coba dari kelompok Rati dulu. Ya, Tis. Maju ke depan, Tis. Baca. Ya. Ada Rati, ada Fiona, semuanya yang berempat. Ya, nanti gantian. Ya, Lasmi. Maju ke situ, Lasmi. Dibacakan hasil diskusi kalian. Ayo, Tengki maju juga. Maju. Habis ini kelompok Rigo ya. Kasih lihat nak. Iya, itu hasil atau jawaban dari presentasi kelompok Rati. Tepuk tangan dulu.
Go. Sini, maju semua. Ya, sampaikan hasil diskusinya. Iya, silakan. Sini. Apa lagi, Dok? Iya. Terima kasih ceritanya. Kita ice breaking dulu. Bisa nyanyi bangun tidur? Bisa. Harus semangat ya nyanyinya. Iya. 1, 2, 3. Bangun tidur. Nah, yang kita lakukan, yang kita akan lakukan tadi, yang kita praktekkan tadi itu ya sebagian dari tahapan prinsip atau landasan dari yang namanya berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional apa? Ada yang ingat tadi? Nah, Ibu sampaikan lagi ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer. Ini tidak selalu membutuhkan komputer, tetapi membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien ya. Nah, yang kita bahas untuk hari ini ya, komponen utama tentang berpikir komputasional yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi yang kalian lakukan, menyeduh kopi, ya. Terus apa lagi yang kalian isi di LKPD? Ya, membantu Andro berangkat, ya. Terus sini setelah sudah kita pelajari, ya, kita masuk ke bagian apa lagi? Evaluasi, ya. Itu ada lembar evaluasi. Tapi sebelum evaluasi ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Udah. Kalau nggak ada, Ibu bagi lembar evaluasinya, kalian isi ya. Kalian silang. Yang mana yang menurut kalian benar, jawaban yang benar kalian silang. Kalau sudah, kumpulkan. Isi ya. Kalau sudah, kumpulkan. Sudah, sini. Ambil sini, ini yang Nah, sekarang apa yang kalian tahu tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Ya. Dasar dari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu yaitu tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya. Ada 4 landasan tadi apa? Ingat tidak? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, seperti yang sudah kita praktekkan tadi, kita lihat, kita menunjukkan lain bagaimana. Ya, contoh lain
lain, membantu Andro berangkat sekolah, menyikat gigi, apalagi memasak mie. Kalian tahu kan langkah-langkah kecil itu? Tahu. Tahu. Itu langkah-langkah kecil kita memecahkan suatu masalah, ya, sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, untuk yang terakhir, Ibu ada lembar refleksi. Oh iya, itu dia. Isi ya, Nak? Kalau sudah kumpulkan ke depan. Ya. Sudah kumpulkan. Ya, kumpulkan ke sini maju. Oke, silakan duduk ya, sudah silakan duduk ya. Kita mau mengawali pelajaran kita. Ya. Sudah? Kalau sudah, kita sama-sama menyimpulkan ya materinya dari apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari materi yang kita ajarkan hari ini ya tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kita belajar dasar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis. Ya, ada apa saja tadi komponennya dalam berpikir komputasional? Ada deposisi, ya, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kalau deposisi ya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mencari kesamaan dalam data atau peristiwa, itu untuk pengenalan pola. Yang abstraksi menyaring informasi penting, mengabaikan yang tidak relevan. Ya, menyusun langkah-langkah, menyelesaikan secara terstruktur. Ya, itu membantu kita untuk memahami dan menyelesaikan tugas kompleks secara bertahap. Ya, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang untuk kedepannya mungkin bisa kita lanjutkan lagi ya. Di sini lagi mungkin waktu kita sudah cukup ya. Coba rapikan dulu alat tulisnya, buku pulpennya taruh. Siap, Bu. Mau pulang? Tidak. Ya. Sekarang siapa yang minta doa? Ya, ya. Nanti dulu. Ya, sebelum kita pulang berdoa ya. Ya, itu pastikan sampai di rumah kalian belajar ya, tetap semangat. Jangan belajarnya cuma ada di rumah ya. Di sekolah, di rumah pun kalian belajar. Silakan